Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Zaratusita dengan NPM 2011108015. Jadi saya di sini akan menganalisis permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar lingkungan saya. Dengan dosen pengampu Bunda Adilenti Hoya, Magister Lingkungan. Baik, permasalahan yang saya ambil adalah banjir yang terjadi akibat kecerobohan masyarakat. Banjir merupakan suatu masalah yang sampai saat ini sangat sering terjadi, yang masih perlu adanya penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Banjir sering terjadi di kota-kota besar, dengan permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan permukaan laut dan minimnya resapan air. Penyebab banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam maupun ulah manusia. Banjir yang disebabkan oleh kondisi alam berupa curah hujan yang tinggi. Sementara itu, banjir yang disebabkan oleh ulah manusia berupa penebangan pohon tanpa melakukan rehabilitasi. Lalu ada penyebab lain terjadinya banjir, yaitu curah hujan yang tinggi, minimnya daerah resapan, adanya penyumbatan akibat adanya pembuangan sampah sembarangan, penebangan pohon secara liar, dan penurunan luasan hutan. Banjir juga menyebabkan berbagai macam resiko, diantaranya yaitu rumah warga menjadi kotor, adanya korban jiwa, korban materi, warga terserang berbagai macam penyakit yaitu penyakit kulit, diare, dan lain-lainnya. Rusaknya bangunan-bangunan, macetnya kegiatan ekonomi warga, jalan berlubang, bahkan hingga trauma yang dialami oleh warga masyarakat dan lain-lain. Jadi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya banjir. Yang pertama, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai dengan fungsi lahan. Yang kedua, tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Yang ketiga, pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Yang keempat, melakukan program penghijauan di daerah hulu sungai secara rutin. Yang kelima, membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, membudayakan kerja bakti membersihkan saluran air. Dan yang terakhir, membangun atau menetapkan lokasi dan jalur evakuasi bila terjadinya banjir. Ada pula strategi untuk mengurangi banjir, yaitu 1. Bendungan dan waduk. Yang kedua, tanggul dan penahan banjir. Yang ketiga, peningkatan kapasitas saluran atau sungai. Yang keempat, tindakan-tindakan perbaikan lahan. Yang kelima, penahanan di suatu lokasi banjir. Dan ada juga upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi dampaknya yang dapat dilakukan secara struktural maupun non-struktural. Upaya secara struktural berupa tindakan menormalisasi sungai, pembangunan waduk pengendali banjir, pengurangan debit puncak banjir, dan lain-lain. Upaya agar setiap rumah membuat sumur resapan untuk menampung air hujan, sehingga dapat mengurangi banjir dan menambah cadangan air tanah. Dan ada pula upaya non-struktural, merupakan upaya penyesuaian dan pengaturan kegiatan manusia, supaya harmonis dan serasi dengan lingkungan. Contoh upaya non-struktural adalah pengaturan maupun pengendalian penggunaan lahan atau tata ruang, penegakan peraturan atau hukum, dan pengawasan penyuluhan kepada masyarakat dan lain-lain. Baik, itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam penyampaian kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.